Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, melanjutkan kajian kitab Sahih Al-Bukhari pada malam hari ini. Kita akan mulai dari bab 33. Di bab 33 ini ada dua hadis. Yang pertama 655, yang kedua 656. Di bab ini Imam Al-Bukhari beri judul Babu Ihtisabil Asari, bab mengharapkan pahala dari bekas jejak kaki. Maksudnya jejak kaki yang berjalan untuk mendatangi masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Hadis 655. Haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Khawsyabin, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Khawsyab, qala dia berkata, Haddatsana Abdul Wahhab, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab, qala dia berkata, Haddatsana, telah menceritakan kepada kami Humaidun Humaid an Anasin, dari Anas, qala dia berkata, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya Bani Salimata, wahai Bani Salimah, Allah tahtasibuna, apakah kalian tidak mengharapkan pahala asarakum, atas bekas-bekas kalian. Wa qala, dan telah berkata Mujahid fi qaulihi, dalam firman Allah Ta'ala, surah Yasin ayat 12. Wa naktubu, dan kami akan mencatat maqaddamu, apa yang telah mereka kerjakan, wa asarahum, dan bekas-bekas mereka. Yasin ayat 12. Qala khutuhum, ini maksud dengan asarakum pada pernyataan Rasulullah adalah khutuhum, bekas jejak langkah kaki. 656, hadis ini muncul kata Anas bin Malik, anna Bani Salamata, bahwasanya Bani Salamah. Siapa sih Bani Salamah ini? Bani Salamah merupakan bagian dari suku Khazraj. Kabilah Khazraj di Madinah itu kan ada bangsa Arab saat itu di abad ke-7, ketika Rasulullah SAW belum hijrah, ada orang-orang Arab yaitu Khazraj dan Aus. Kemudian ada orang-orang dari Bani Israel, orang-orang Yahudi. Itu ada Bani Nadir,
ada Bani Koinuka, itu tinggal di situ. Lah Bani Salamah termasuk di antara kabilah Khazraj yang memberikan peran penting terhadap perjuangan Rasulullah SAW. Mereka tinggalnya itu di arah barat laut kota Madinah, di daerah Harroh. Jaraknya dari Masjid Nabawi ke Bani Salamah ini antara 1 mil atau sampai dengan 7 kilometer. Kemudian orang-orang Bani Salimah ini, kata Anas bin Malik, arodu ayatahawwalu. Arodu, mereka menginginkan, ayatahawwalu. Mereka menginginkan untuk pindah. An manazilihim, dari tempat mereka tinggal. Fayanzilu qoriban, mereka ingin tinggal qoriban, dekat, minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin tinggal dekat dengan Nabi. Qala, berkata, Anas berkata, fakariha Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah merasa tidak suka. Tidak suka kalau Bani Salimah pindah dari tempat tinggalnya di pinggiran Madinah, kemudian pindah rumah. Karena kalau pindah nanti pindah semua. Kalau bahasa sekarangnya bedul desa. Apa Bu? Bedul desa. Jadi bedul desanya apa rumahnya? Rumahnya. Orangnya pada pindah ya. Mereka tidak suka ayyurul Madinata. Ya Rasulullah tidak suka kalau mereka meninggalkan pinggiran Madinah. Kemudian Rasulullah menyampaikan pesan begini. Faqala, Rasulullah bersabda, ala tahtasibuna, apakah kalian tidak mengharapkan pahala? Asarakum, bekas-bekas kalian. Kemudian Mujahid memberikan penjelasan yang maksud dengan asarakum khutohum, langkah kaki. Makanya kan di ayat Quran ada kalimat wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Khutohum, asaruhum, bekas-bekas mereka. Bekas apa? Wal mamsi fil ardi bi arjulihim, bekas jejak telapak kaki. Ini yang Rasulullah sampaikan. Kemudian mungkin Bapak Ibu muncul pertanyaan, kenapa Rasulullah tidak rela orang-orang dari Bani Salimah pindah tempat? Malah menyampaikan kabar gembira, dosa pindah. Karena ada kabar gembira, kalian akan mendapatkan pahala dari banyaknya bekas telapak kaki kalian. Kalau jaraknya 1 mil misalnya, 1 mil itu kan 1,6 sampai 1,7 km. Tapi ada pendapat lain, jarak dari kampungnya Bani Salimah dengan Masjid Nabawi itu 7 kilo. 7 kilo lebih jauh lagi. Ini kalau jalan kaki kan ya lumayan. Misalnya duhur pukul 12, berarti sudah berangkat pukul 10. 7 kilo kalau jalan kaki 1 jam cukup ya. Kalau nggak percaya besok latihan di uji coba, kira-kira 7 kilo itu dari sini kemana? Ya, jalan kaki 1 jam, kira-kira cukup apa tidak? Hikmahnya apa, Bapak dan Ibu? Di tempat tinggalnya Bani Salimah itu banyak benteng-benteng yang dibuat untuk pertahanan kota Madinah dari serangan orang-orang luar. Maka Rasulullah SAW tidak menghendaki kalau kemudian penduduknya pindah masuk ke pusat kota Madinah semua, maka benteng-benteng ini akan kosong. Sehingga memberikan peluang kepada orang-orang yang berkeinginan untuk menyerbu Madinah lebih mudah. Maka Rasulullah bilang, di sana saja. Kalau mau jamaah ke Nabawi, ya jamaah. Nanti akan ada banyak pahala atas jejak langkah kaki kalian. Dan di Bani Salimah inilah ada masjid yang kemudian kita kenal dengan Masjid Qiblatain.
Artinya di sini masjid dua kiblat, ya, karena pernah menghadap ke arah Baitul Maqdis di Al-Aqsa, kemudian menghadap ke Baitullah di Masjidil Haram. Kemudian hikmah yang kedua dalam Fathul Bari disebutkan bahwa Rasulullah menghendaki agar Madinah dan sekelilingnya terjadi pemerataan penduduk. Jangan ngumpul dalam satu tempat, sementara di tempat yang lain kosong tidak dihuni. Jadi kalau di era tahun berapa Bapak Ibu? 80-an ya, program transmigrasi itu kan dalam rangka pemerataan penduduk. Jawa itu penduduknya paling banyak, kemudian ditawarkan untuk transmigrasi ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Papua. Itu bagian dari pemerataan. Rasulullah SAW sudah punya konsep begitu. Jadi yang di pinggiran Madinah jangan pindah ke pusat kota Madinah. Larangan ini diikuti dengan sebuah kompensasi. Kompensasinya apa? Pahala. Ini kan kompensasi yang sangat luar biasa. Hanya orang-orang yang yakin, orang-orang yang beriman yang akan menerima kompensasi ini. Berbeda dengan orang yang berpikir apa yang ada di depan pandangan matanya. Kalau yang berpikir di depan pandangan mata, tentu yang diterima ya hal-hal yang dapat diraih sekarang, bukan hal-hal yang akan diraih nanti setelah berakhirnya masa kehidupan. Kemudian pelajarannya apa Bapak dan Ibu? Di bab 33 hadis 655 656 bahwa kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika mendatangi masjid jika diniatkan karena Allah. Kalau kita berdomani kembali yang Allah inginkan di Al-Quran surah Al-Bayyinah pada ayat yang ke-5, Allah akan menyampaikan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tus zakata wa zalika dinul qayyimah. Apa yang Allah minta di ayat ini? Dan tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah kecuali untuk memurnikan. Ikhlas itu artinya memurnikan. Ikhlas itu terkait apa? Ikhlas itu terkait dengan nawaitu. Dengan nawaitu. Bukankah ini yang Rasulullah katakan akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala? Di bab pertama kita sudah kaji hadisnya, Bapak Ibu, pada kitab Badul Wahyi. Kita lihat kembali untuk menyemangati diri kita. Pada kitab Badul Wahyi, bab yang pertama, hadis pertama. Rasulullah SAW menyampaikan pernyataan begini. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Innamal a'mal, sesungguhnya amal-amal itu akan dinilai berdasarkan apa? Binniyati, berdasarkan dengan niat. Maka ada orang yang kuliah niatnya cari jodoh, pulang ya dapat jodoh, begitu pulang dapat gelar sarjana, dapat jodoh. Tapi ketika diminta nyelingan kuliah, bidang studinya apa? Yuk mengamalkan ilmunya. Ayo nggak mampu, kok bisa? Ya karena niat kuliahnya bukan untuk kuliah, tapi niat kuliahnya cari jodoh. Jadi mampunya dapat jodoh. Ada yang niat ngaji juga begitu. Sekarang rajin ngaji, iya. Lagi ngakali anak dari sampingnya masjid misalnya. Jadi sengaja kalau jalan melakukan nereng-nereng. Tahu nereng-nereng Pak? Iya. Sambil lirik-lirik gitu kan. Ya nanti dikabulkan.
ke masjidnya tidak dapat ilmu, tidak dapat pahala jamaah, karena nawaitunya tadi dalam rangka mendapatkan jodoh. Kan di sini muncul gara-gara ada seorang laki-laki yang tidak mau hijrah, begitu mendengar wanita idamannya hijrah, kemudian dia mau hijrah. Dan ini sampai Rasulullah. Sehingga Rasulullah kemudian menyampaikan pernyataan innamal a'malu binniyat. Wa innama, dan sesungguhnya likulli imri'in, tiap-tiap orang manawa, akan dinilai berdasarkan niat. Maka sama-sama Rasulullah memberikan peringatan kepada ibu. Ada orang nanti di mahsyar yang diyakini sebagai ahli surga karena dia syahid. Tapi begitu diserahkan pahalanya kepada Allah, oleh Allah kemudian disuruh dilemparkan ke wajah. Lemparkan pahala jihadnya ke wajah. Ketika ditanyakan kenapa ya Allah? Karena ketika dia hendak terbunuh, niatnya geser. Niatnya bukan karena Allah, tapi ingin dikenang sebagai hero, pahlawan. Makanya saya ingin tetap titip pesan pada diri saya, pada Bapak Ibu. Niat itu dijaga pada 3 tempat. Yang pertama, niat dijaga sebelum melaksanakan. Niatnya harus karena Allah. Ketika ada orang bertanya, kenapa panjenengan mau ikut pengajian? Jawabannya perintah Allah. Memangnya Allah nyuruh untuk pengajian? Kan Allah nyuruh kita untuk iqra, literasi. Di pengajian saya mendengar hadis dibacakan, di pengajian saya mendengar Quran dibacakan. Ini bagian dari literasi. Karena literasi tidak hanya membaca, tapi juga mengamati, juga mendengar. Jadi kita datang ke masjid ini untuk kajian karena perintah Allah. Bukan karena pengen pinter. Pinter itu akibat, bukan tujuan. Karena nyatanya apa Bapak Ibu? Banyak yang datang ke kajian, banyak yang sekolah, banyak yang nyantri, tapi tidak semuanya pintar. Karena pintar itu rezeki. Kan kadang-kadang ada orang cerita, aku Pak ngapalin bolak-balik nganti ping 7 orang apal-apal. Ngarepe apal burine kelalen, ngarepe kelalen burine kelalen. Ini gawat mana ngarepe kelalen burine kelalen. Berarti lah kasih apa? Itu perkara rezeki. Tapi Allah akan nilai betapa keras upaya kita. Itu rezeki. Jadi tujuannya adalah mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, termasuk sholat jamaah. Ketika ditanya, kenapa kita sholat jamaah? Perintah Allah. Mana perintahnya? Kita lihat kembali Al-Baqarah ayat 43, Al-Quran surah Ali Imran ayat 43. Di Al-Baqarah 43 Allah menyampaikan wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Hikmahnya sudah kami sampaikan, 27 kurang 1. Kemudian saya sampaikan ternyata yang kurang bukan 26 tapi 25. 26 ternyata sudah, 27 sudah, yang belum 25. Maka hari ini saya tunaikan hutang saya. Saya punya hutang kurang 1 ya. Hikmah yang ke-25 dari sholat berjamaah adalah terbentuknya sistem yang membuat orang bisa bertemu. Kalau kita yang bertetangga sehari 5 kali bisa ketemu, maka kita sampai kepada sebuah kesimpulan. Kenapa para sahabat begitu kuat persaudaraannya? Kenapa para sahabat begitu cinta kepada baginda Rasulullah? Sehari mereka ketemu Rasulullah 5 kali. Coba di era kita Pak, kita ketemu dengan pemimpin kita, bisakah sehari 5 kali? Misalnya dengan yang paling dekat lah, dengan ketua RT misalnya. Bisa tidak kita sehari 5 kali ketemu dengan Pak RT? Di masjid ketemunya.
karena Pak RT-nya ngimami misalnya. Setiap pekan Rasulullah SAW bertemu dengan semua laki-laki mukmin di Madinah, sholat Jumat. Ini sistemnya terbangun, ada pertemuan. Setahun 2 kali Rasulullah bertemu dengan seluruh orang mukmin, sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Karena ketika menghadiri Idul Fitri dan Idul Adha, laki-laki, perempuan itu semuanya datang ke musola, tempat sholat, di tempat yang terbuka. Yang sedang halangan suruh datang, yang sedang dipingit juga suruh datang. Yang sedang halangan dipisah di belakang. Untuk apa? Menyaksikan syiar Islam, mendengar Rasulullah menyampaikan al-Islam, mendekatkan. Maka ini ingin kita tiru, Bapak dan Ibu ya. Termasuk setelah kajian nanti jangan pulang, kita medang bersama. Makanya tidak dibagi sekarang, nanti medang. Duduknya ada pada depan, nanti disiapkan minumnya dan yang sudah disiapkan. Nanti sambil ngobrol jadi semakin dekat. Kalau dibagikan setelah selesai, bawa nih pulang, tidak ada kesempatan ngobrol. Sehingga saya punya harapan besar setiap jamaah di sini tidak hanya oh itu jamaah Al-Amin, tapi tidak tahu namanya. Tapi ketika sudah depan-depan kan sambil ngobrol, nanti hikmahnya banyak. Begitu ngobrol ternyata lagi ngerintis usaha. Temannya bilang sudah sukses di luar, bisa tidak lanjut, tukar menukar nomor HP, dihubungkan, linknya terbentuk. Ada yang lagi punya keperluan apa, satunya punya kelebihan apa, saling membantu. Dari sinilah Islam itu dikuatkan. Karena apa? Banyak orang makan bersama tapi tidak makan berjamaah. Makan bersama dewek-dewek, ini ngomongnya dewek-dewek namanya makan bersama. Kalau makan berjamaah kan satu wadah bareng-bareng gitu. Jadi kita coba mulai pengajian malam hari ini, nanti setelah selesai kita duduk di sini disiapkan, insya Allah sudah disiapkan oleh Pak Is, Pak Dudu, Mas Kaman. Kita duduk sini, ibu-ibu juga nanti di tempatnya ibu-ibu sambil medan, sambil ngobrol, mendekatkan hati. Jamaahnya mendekatkan, setelah kajian mendekatkan, ketika nanti ada yang dihidangkan juga membuat kita semakin dekat. Sehingga kita betul-betul merasakan kita adalah saudara. Saudara, saudara, apa yang terjadi? Saling menolong, saling membantu. Itu hikmahnya. Kembali kepada hadisnya ya. Ketika nawaitunya karena Allah Subhanahu wa taala, Allah menerima, maka Allah memberikan pahala. Pahala akhiratnya nanti. Tapi pahala dunianya yang sudah kita kaji ada 27 kebaikan yang kita dapatkan dari menghadiri sholat jamaah. Itu adalah pahala dunia. Apapun yang kita kerjakan, kata Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an surah An-Najm 39-40 akan kembali kepada diri kita. Kata Allah, wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Manusia itu kata Allah tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali yang dia kerjakan. Pak, kita rajin silaturahim, maka kita oleh Allah dipahalai. Akhiratnya jelas. Pahala dunia apa? Nambah teman. Ketika nambah teman, insya Allah dibukakan pintu-pintu yang menurut akal kita tertutup. Kalau tiap 5 waktu kita ke masjid, ketemu banyak orang, kita semakin banyak kenalan. Suatu saat kita bepergian, butuh, kita tidak bingung. Karena semakin banyak yang kita kenal, semakin banyak saudara akan memudahkan kemanapun kita bepergian. Itu hikmah yang kita dapatkan. Bahasa lainnya, pahala dunianya bisa kita dapatkan. Ini kita punya niat untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala dunianya kita dapatkan, pahala akhiratnya insya Allah akan kita dapatkan. Tapi ingat, niatnya karena Allah. Kalau niatnya karena dunia, nanti akhiratnya tidak dapat.
Yang Allah ceritakan di Al-Quran surah Al-Baqarah itu ketika menjelaskan tentang orang-orang yang telah selesai menunaikan ibadah haji, kata Allah Subhanahu wa taala kan, "Faidza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'ukum aw asadda dzikra." Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Apabila kalian telah selesai menyelesaikan manasik kalian, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana dulu ketika syariat ini belum diberikan kepada Rasulullah, kalian menyebut-nyebut nama bapak-bapak kalian. Maka harusnya apa? Lebih semangat lagi untuk menyebut asma Allah. Tapi di antara orang-orang yang berhaji, di antara manusia, kata Allah, ada yang meminta kepada Allah, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Mintanya kebaikan dunia saja. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di akhirat bagiannya tidak ada. Seperti orang yang menanam rumput, padi tidak mungkin tumbuh. Orang ngandel praktek gitu. Bukan orang ngandel. Tuku sawah saprapat tanduri suket, orang mungkin parine tukul, seorang mungkin. Tapi kalau tanam padi suket orang sedih kongkon, Pak. Balapan karo parine kadang luwih dhuwur sukete. Iya. Sinan siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala. Kan di Al-Qur'an surah Al-A'la Allah menyampaikan diri. Sabisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qadara fahada walladzi akhrajal mar'a. Allah yang menumbuhkan rumput-rumput. Sehingga yang Allah minta apa? Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah mintanya begitu, dunia hasanah, akhirat hasanah. Maka sekali lagi, yuk jaga niat sebelum mentaati Allah. Niatnya dijaga. Yang kedua, jaga niatnya kapan Bapak Ibu? Ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah. Karena kadang-kadang niat awalnya karena Allah, begitu lagi mentaati Allah, niat bisa geser. Yang pernah kita kaji pada kajian tafsir, contohnya. Contoh orang yang sudah niat untuk berinfak. Sudah niat 5.000. Dan begitu mau memasukkan uang ke kotak, ada yang lihat ditukar. Kenapa? Orang enak ana sing delengna. Ganti 50.000. Rp5.000 karena Allah, 50.000 karena ada yang melihat. Atau masuk masjid untuk tahiyatul masjid sudah nawaitu. Rakaat pertama Fatihah kuliah, rakaat kedua Fatihah kulhu. Begitu sudah takbir, ada yang berdiri sampingnya, sama-sama sholat sunnah. Kayak orang penak, ganti sabisma karo hal ataka. Ini sudah geser niat. Allah tahu itu, Bapak. Makanya hati-hati, hati-hati dengan hati. Kenapa hati-hati? Ya, alam hati itu ya. Nah, kemudian yang ketiga, pertahankan niat setelah selesai. Setelah selesai, dipertahankan. Karena kadang-kadang setelah selesai, geser lagi. Contohnya tentang infak tadi. Pas berinfak ditanya, Bapak mohon izin, ini karena kami punya kewajiban akuntabilitas dan transparansi. Panitianya menggunakan bahasa yang lagi ngetren. Apa akuntabilitas? Pertanggungjawaban. Transparansi. Transparan. Apa transparan? Bisa dilihat, bisa diketahui oleh orang banyak. Mohon izin mau menuliskan nama Bapak. Tulis saja Mas, hamba Allah.
Mohon izin Bapak, nanti kalau hamba Allah semua, SPJ-nya susah. Karena RT ini kok isinya hamba Allah semua namanya. Gak ada apa-apa. Oke, deal. Hamba Allah 5 juta. Sudah, ini kan ya langsung. Ternyata panitia pembangunan mengumumkan di masjid. Mohon izin Bapak dan Saudara, kami mau SPJ dibacakan. Ternyata Pak yang meminta dirasakan tadi ikut hadir di situ. Dibacakan hamba Allah 5 juta. Dia bisik-bisik dengan teman. Ini kan tahu hamba Allah siapa? Siapa? Saya orangnya. Kan ini rahasia pandapkan. Nah ini namanya tidak bisa mempertahankan niat setelah selesai ketaatannya dilaksanakan. Karena apa Bapak Ibu? Setan itu luar biasa. Luar biasa menggelincirkan kita. Kalau awal niatnya masih kokoh, nanti tengah-tengah. Tengah-tengah masih kokoh, selesai. Kalau selesai digoda tidak mau, diganti godaannya dengan ujub. Memangnya dengan wong hebat. Orang belum dipuji. Terus satunya bilang, iya ya, sapa dingin. Nah, aku kesandak berarti. Iman Bapak. Iya. Makanya luar biasa sekali. Yang penting hatinya tidak membenarkan. Segera ta'awud. Segera ta'awud. Ya. Ini bab 33, hadisnya 655, 656. Satu lagi, Bapak Ibu. Bab 34. Babu fadlil isya'i fil jama'ati. Bab keutamaan sholat isya berjamaah. Ini yang cerita adalah sahabat Abu Hurairah melalui jalur Umar bin Hafs Al-A'mas Abu Sholih dari Abu Hurairah. Dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, laisa sholatun, tidak ada sholat asqola, yang paling berat. Kalau Bapak Ibu baca Al-Qur'an kan ada kata-kata ini. Fa'amma man sakulat mawazin. Sakulat itu artinya berat. Kalau khofat ringan. Makanya di ilmu tajwid ya. Ilmu tajwid itu ada materi namanya mad lazim harfi musbah musaqqal. Itu hurufnya terdiri dari, kalau disingkat, naksun askamil. Nun, kof, sod, ain, sin, kaf, mim, lam. Ini ada di awal surat yang dibaca sesuai dengan nama hurufnya. Alif, lam, mim. Kan dibacanya alif, lam, mim. Itu namanya mad lazim harfi musbah musaqqal. Kenapa? Berat, Pak. Memanjangkan bacaan masing-masing 3 alif itu kan berat, perlu napas yang panjang. Kemudian ada lagi ain sin qaf. Ain sin qaf. Itu kan berat. Kemudian yang ringan apa? Mad lazim harfi musbah mukhaffaf. Hurufnya disingkat hayyun tohrun. Hayyun tohrun. Ha, iya, to, ha, ro. Contohnya, toha, kan ringan. Kalau yasin, iya-nya mad lazim harfi musbah mukhaffaf, sinnya mad lazim harfi musbah musaqqal. Jadi asqola itu paling berat. Sholat apa yang paling berat? Lalu siapa yang merasa paling berat? Kata Rasulullah, alal munafiqina, atas orang-orang munafik, minal fajri wal isya'i,
sholat subuh dan sholat isya. Pertanyaannya, Bapak dan Ibu, kenapa isya itu dirasakan berat oleh orang munafik? Karena isya itu waktunya orang istirahat, waktunya orang selonjor, santai, deteng, ngantuk, dipanggil hayya ala sholat, hatinya berat. Makanya saya titip pesan Bapak dari Bapak-bapak utamanya, dalam keadaan sehat, hati sini menjadi pengingat yang sangat keras bagi kita. Kalau azan isya, kalau kita malah tenang-tenang saja di rumah, berarti ada tanda-tanda kemunafikan. Harus segera jenggelek. Orang bisa. Orang bisa. Aku tidak mau jadi orang munafik. Aku adalah mukmin. Segera. Kan kita sudah belajar bagaimana cara mengatasi rasa malas. Ubah posisi. Lagi ngeleleng gagian jagong, lagi jagong gagian ngadeg, lagi ngadeg gagian melaku. Melayu. Rasul udah pesen kalau datang ke masjid jamaah itu suruh berjalan dengan tenang. Tidak boleh lari-lari. Tenang. Iya, perintahnya begitu ya. Kan sudah kita kaji, sakinatan wal waqara. Sakinah tenang, wal waqara itu jangan tergesa-gesa. Ya. Segera. Beda kalau lagi marah. Lagi marah juga ubah posisi. Lagi berdiri, jengkel, segera duduk. Lagi duduk, jengkel, segera berbaring. Baca ta'awud. Nanti marahnya reda. Jangan dibalik. Sungkan Pak, lagi ngadep bagian jagung. Jagung masih sungkan, geleng. Ya wis ora dadi. Kalau jengkel, malah lagi ngeliling jagung, lagi jagung ngadeg, marani wong dadi. Jadi luar biasa sekali. Al-Islam itu membuat aturan yang sangat luar biasa. Makanya betul, Al-Islam artinya keselamatan. Ini, Ibu, jadi Bapak-bapak kalau lagi sungkan, segera. Kemudian Allah juga mengingatkan kepada kita di Al-Quran surah At-Taubah ayat 54 ya, tentang orang munafik itu. Mereka tidak mendatangi sholat, la ya'tuna sholata illa kusala. Mereka tidak mendatangi sholat melainkan dengan perasaan yang kusala, kaslan, sungkan. Itu hati-hati. Kemudian di Al-Quran surah An-Nisa juga sama. Ketika Allah menyampaikan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jadi isya pembuktian bagaimana kita bersikap, apakah memilih menjadi mukmin atau jatuh ke dalam karakter kemunafikan. Padahal ancamannya kan luar biasa, Bapak. Innal munafiqina fidarkil asfali minanar. Nah, jadi setelah ngaji ini isya semangat. Kemudian besok subuh. Ketika panggilan sholat jamaah subuh kemudian datang rasa malas lagi, berarti ada penyakit kemunafikan. Kalau isya itu orang santai, orang istirahat, mau tidur. Kalau subuh masih tidur. Dengar kalau ada adzan, dengar. Mesti ngelilir wis adzan. Tapi kemudian merem mani, kukupan selimut mani. Apalagi pagi-pagi gerimis mengundang. Ya wis. Terus tanya istri, mah udan jadi pon mangkat apa ora? Jadi bojone. Jadi bojone, bapak dong kegerimisan meriah, ora usah Pak.
kayongan pembela, ya beneran. Begitu duhur ketemu teman, kani mau subuh orang mangkat, cari bojo aja bukan meriang kan. Wis lah, belahi, pokoknya kalau tidak begini belahi, celaka gitu ya. Udah, paling-paling gerimis ya, banyak. Orang peluru ya Pak, gerimisnya banyak ya. Nah ini menjadi pengingat. Makanya Rasulullah bilang begini, walau ya'lamu nama fihima, seandainya mereka mengetahui ma fihima, apa yang ada pada keduanya, kebaikan di sholat isya, kebaikan di sholat subuh. Apa kebaikan di sholat isya? Sudah kita kaji ya pada kitab Mawaqit Sholat. Ketika Rasulullah SAW selesai ngimami para sahabat, Rasulullah bilang begini, malam hari ini tidak ada yang menyembah Allah selain kalian. Kan di Madinah orang muslimnya kumpul di Masjid Nabawi semua, belum sebanyak seperti era kita kan. Rasulullah menyampaikan begitu. Jadi masih ada orang yang terjaga untuk mengingat Allah di saat orang lain sudah tidur. Itu kan kebaikan menghadiri jamaah sholat isya. Kemudian Rasulullah juga menyampaikan, kata Rasulullah, yang hadir pada malam hari ini 100 tahun yang akan datang sudah tidak ada yang masih hidup. Dia kan terjemah hadis begitu Bapak. Maka saya menyampaikan hal yang sama. Yang hadir pada malam hari ini 100 tahun yang akan datang tidak ada yang masih hidup. Orang ngandel bukti kena. Wis apa sih kira-kira tahun 2001 Sulawesi hidup Bapak. Di sini tidak ada yang balita. Iya. Kalau kita sudah di atas 40 tambah 1 140. Karena umat Rasulullah rata-rata ya 60-70 rata-rata ya. Kalaupun ada yang diberi kelebihan ya paling 80-90. Jarang yang sampai meninggal umur berapa? 130 sana Pak ini. Jarang. Iya. Kalau sudah usia 80 lebih aja, kalau cerita Bapak usia berapa? 85. Temennya masih ada? Sudah ada Pak. Alumni SDA sudah ada, tinggal saya itu. Tinggal mau reuni dengan siapa? Ya, itu. Jadi yang hadir pada malam hari ini sudah tidak ada yang hidup, nanti 100 tahun yang akan ya. Wis pokoknya kita ini ya. Kalaupun terbukti pan kanda karo sapa. Wis lang batir. Pan kanda karo sapa, buktikannya pada siapa. Ya. Nah, kemudian kata Rasulullah ini, lah kebaikan di sholat fajar apa? Sudah kita kaji juga. Di sholat fajar bertemunya malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang. Ini kan kebaikan. Ditambah Rasulullah SAW pada kitab Mawaqit Sholat sudah cerita bahwa kalau kita bisa sholat subuh dan asar di awal waktu dengan berjamaah, kita berkesempatan melihat Allah dengan mata kepala. Kalau melihat Allah dengan mata kepala, berarti orang ini masuk surga. Maka jaga isya, jaga subuh, jaga asar. Bukan berarti zuhur dan maghrib tidak dijaga. Kalau zuhur mesti dijaga. Karena biasanya orang bekerja, zuhur itu masuk waktu isoma. Iya, istirahat, sholat, makan. Apa imasok? Isoma ya, isoma. Kalau maghrib, tidak usah diceritakan. Dimanapun masjid maghrib dipastikan jamaahnya banyak. Tadi aja aminnya kencang-kencang. Sampai ngenteni pan baca surat orang muni-muni karena aminnya orang berat. Ya anak-anak kita luar biasa semangatnya ya. Kita jaga nih karena mereka yang nanti menggantikan kita. Yang penting kalau anak-anaknya ke masjid, bapak-bapaknya ikut. Ya, jangan sampai bapaknya bilang, mana di masjid? Di rumah tukaran baik. Dia tukarannya ngalih di masjid. Sing jengkel merebut ya kan.
Ya ke masjid didampingi ayahnya, didampingi ibunya, sehingga berislamnya bersama keluarga. Ini masya Allah, menjadi keluarga yang benar-benar sakinah. Lanjutannya, iya begitu ya. Kemudian kata Rasulullah, laqad hamamtu, belum selesai tadi. La atau huma, pastilah mereka mendatangi keduanya walau habwan, walaupun merangkak. Jadi kalau kita mengimani yang sudah sampaikan dalam tanda kutip merangkang be tilakun apa maning bak motor mobil kepenak maning. Jadi ini yang Rasulullah janjikan. Kemudian Rasulullah memberikan penegasan sebagaimana sudah kita kaji di hadis berikutnya. Laqad sungguh hamamtu, aku menginginkan, an amuru, aku perintahkan al muadzina muadzin. Jadi Rasulullah ingin memerintahkan muadzin untuk mengumandangkan adzan. Ya. Fayuqima, kemudian sholat ditegakkan. Summa kemudian amuro rojulan, aku perintahkan seseorang ya umun nasa, mengimami orang-orang. Summa akhuda soalan min narin, kemudian aku akan ambil api. Fa uharriqu ala man la yakhruju ila sholati ba'du, aku beringinkan untuk membakar rumah-rumah orang yang tidak mau keluar untuk menghadiri sholat jamaah. Ini kan pengandaian, saking inginnya Rasulullah orang-orang muslim itu semangat untuk menghadiri sholat berjamaah. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, dua bab ini mudah-mudahan memotivasi kita, apalagi momentumnya tepat. Pekan depan sudah hari terakhir di bulan Sya'ban. Ini saya mau tanya, pekan depan masih mau ngaji apa libur? Kan ngajinya bukan pada Isya, pada Maghrib kan. Iya, jadi kalau mau ngaji ya boleh ngaji, nanti habis Isya istirahat sebentar, kemudian kita tarawih. Jadi pahalanya berlipat-lipat karena tidak pulang ke rumah ya. Lanjut? Oke ya, insya Allah lanjut. Nanti habis ngaji Isya, habis Isya tarawih. Kalau boleh, boleh. Oke. Untuk Rebo pagi geser jam tayang hari Ahad pagi, boleh subuh karena dapat tugas di tempat lain. Untuk malam Sabtu tentu tidak ada pengajian pada maghrib, karena kalaupun ada yang datang lagi pada berbuka puasa di rumah ya. Dan nanti diganti kalau Bapak Ibu misalnya habis raweh Pak, kita rehat sebentar karena kaki-kaki sudah mulai pegel, ya nanti ada kultum. Kalau enggak habis raweh lanjut witir ya berarti tidak ada. Begitu? Nah ini Pak. Oke. Kemudian salah satu hari lagi minggu dan keinginan begitu Bapak Ibu ya, tapi berbagi dengan tempat yang lain. Insya Allah kalau usianya masih ya nanti bisa setelah Ramadan kajiannya kembali normal. Begitu, mudah-mudahan Allah memudahkan seluruh yang kita rencanakan. Kita tutup dulu dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.